Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan fisika bersama Bu Krista. Untuk kelas 11 IPA, pembelajaran kita hari ini itu tentang keseimbangan benda tegar. Kemarin kalian sudah mengerjakan beberapa latihan soal tentang keseimbangan benda tegar, dan hari ini ada beberapa soal yang akan Bu Krista bahas. Dan sebenarnya untuk keseimbangan benda tegar itu konsepnya hanya sederhana, tetapi aplikasi di soalnya lumayan banyak. Konsep dari keseimbangan yaitu dia mengalami dua kategori seimbang. Yang pertama itu adalah seimbang translasi, yang disimbolkan adalah sigma F sama dengan 0 dengan arah X dan arah Y-nya juga resultannya sama dengan 0, dan seimbang rotasi itu adalah sigma tau sama dengan 0. Contoh soal yang pertama bisa kalian lihat sebagai berikut. Contohnya, seorang naik tangga homogen yang didasarkan pada dinding vertikal yang licin, berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah. Nah, di situ dari soal itu dapat kita ketahui seperti ini ya. Langsung Bu Krista gambar untuk memudahkan. Dan selanjutnya kita harus menggambar arah gayanya. Arah gaya yang mungkin di situ karena ada berat dari tangga, maka ada W tangga arahnya ke bawah, dan ada W orang yang arahnya juga ke bawah. Arah gaya berat itu selalu ke bawah. Dan selanjutnya itu adalah ada gaya normal dan gaya gesek. Kenapa ada gaya normal? Karena tangga di sini dia menekan bidang. Yang pertama itu adalah dinding, maka dinding pun juga menekan tangga sebesar gaya N. Ini adalah bisa dikatakan gaya kontak, bisa dikatakan gaya normal, yaitu besarnya NA, karena di sini Bu Krista simbolkan ini adalah titik A, ini adalah titik B. Pada titik B di sini juga bahwa tangga menekan lantai, maka dia ada gaya normal ke atas NB. Nah, karena di sini tangganya licin, sehingga tidak ada gaya gesek. Dan pada lantai di sini kasar. Nah, kalau kasar berarti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak. Loh, kenapa kok arah gaya geseknya itu ke kiri? Kita anggap kalau si tangga ini turun atau dia jatuh, maka tangganya ini akan ke bawah dan ini akan bergerak ke kanan, sehingga gaya geseknya berlawanan dengan geraknya, yaitu ke kiri. Paham ya? Itu adalah penguraian gaya-gayanya. Selanjutnya di sini Bu Krista berbesar seperti ini. Dan syarat dari keseimbangan itu adalah sigma F sama dengan 0. Ini artinya dia kesetimbangan translasi. Ini setimbang translasi. Tadi ada dua poin, yaitu sigma F-nya harus sama dengan 0 dan sigma F Y dan X-nya juga harus sama dengan 0. Sekarang pada sigma F Y dulu. Yang arah Y itu ada NB, ada WO, sama WT. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, ini Bu Krista langsung pindah ruas sehingga NB besarnya adalah WO plus WT. WO-nya 300, WT-nya 700, hasilnya 1000. Sekarang yang arah X, sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Yang arah X hanya ada NA sama F. Nah, berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka kita dapat peroleh NA min F sama dengan 0, langsung Bu Krista pindah sehingga NA sama dengan F. Selanjutnya kita akan menggunakan syarat yang kedua bahwa dia juga seimbang rotasi. Syarat dari seimbang rotasi itu adalah sigma tau sama dengan 0. Nah, di sini kita harus memilih porosnya. Syarat
yang paling mudah dalam memilih poros itulah pilih poros yang memiliki banyak gaya. Di sini ada A, di sini ada B. Nah, maka kalian pilih poros di A atau poros di B. Karena di B paling banyak gaya, di sini kan ada 2 gaya. Maka Bu Krista menggunakan poros di B. Nah, yang memungkinkan terjadinya torsi itu adalah semua gaya ditulis dulu. Ada TF, ada TO NB, ada TO NA, ada TO akibat dari WO, TO akibat dari WT, harus semuanya sama dengan 0. Setelah itu, kita masukkan persamaannya. Ingat bahwa tadi porosnya itu adalah di B, maka gaya-gaya yang berada pada poros B di sini tidak mengakibatkan rotasi, sehingga TO F-nya di sini nilainya 0 dan TO NB nilainya 0. Yang ada hanya tinggal TO NA, TO WO sama TO WT. TO NA ini mengakibatkan berputarannya searah jarum jam. Karena porosnya di sini ya, jadi berputarnya searah jarum jam sehingga positif. Nah, TO dari WO itu berputarnya berlawanan jarum jam sehingga negatif. TO WT itu juga berlawanan jarum jam sehingga negatif. Sehingga yang negatif-negatif Bu Krista pindah ruas ke kanan, maka menjadi TO NA sama dengan TO WO ditambah TO WT. Tadi gaya-gaya pada tangga Bu Krista pindah lagi biar kalian tidak bingung. Tadi kan yang mengakibatkan hanya bukan mengakibatkan porosnya di titik B. Jadi di sini Bu Krista sudah tidak menggambar gaya lagi, maka gaya yang mengakibatkan rotasi itu hanya NA, WO sama WT. Selanjutnya, kita harus menentukan sudutnya dulu. Sudutnya kita tentukan paling mudah. Kenapa Bu Krista tidak menentukan sudutnya di sini? Karena di sini tidak ada gayanya. Jadi sebenarnya bisa saja. Tapi yang paling mudah Bu Krista menentukan sudutnya di sini. Di sini kita anggap sudutnya itu adalah theta. Sudah diketahui kalau di sini itu 3 dan di sini 4. Pasti kalau Pitagoras itu sisi miringnya adalah 5. Nah, berarti kalau sin itu sisi hadap dibagi sisi miring. Sehingga nilainya 3/5. Untuk cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring, yaitu 4/5. Kita uraikan dulu. Kenapa kita uraikan? Karena tadi arahnya batang itu anggap saja dia sebagai sumbu X. Jadi batang ini sebagai sumbu X. Nah, kita uraikan ke arah X dan ke arah Y. Jadi sumbu X Y-nya seperti ini ya. Maka NA harus kita uraikan ke arah Y dan ke arah X. Nah, kenapa yang ke arah X Bu Krista langsung tulis 0? Karena dia menuju poros. Menuju poros ini gayanya ini kalau diteruskan dia menuju poros sehingga dia tidak mengakibatkan rotasi. Jadi TO-nya 0. Maka langsung aja Bu Krista tulis di situ 0 gitu ya. Nah, maka yang ada itu hanya NA cos theta. Kenapa cos? Karena kalau di sini theta berarti ini adalah 90 min theta, maka theta ini besarnya sama dengan sini. Itu pada matematika ya. Nah, selanjutnya yang kita uraikan itu adalah di WO. Nah, WO kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ini ya. Nah, ternyata yang ke arah sumbu Y dia menuju poros, maka ini mengakibatkan 0 atau tidak mengakibatkan rotasi. Sehingga yang Bu Krista tulis itu hanya yang ke arah sumbu Y sini. Nah, ini kita menggunakan sin. Karena apa? Theta di sini itu sama dengan di sini. Nah, ini seperti dijelaskan di matematika.
Selanjutnya kita uraikan yang sama juga seperti WO, yaitu pada WT. Kita akan menghasilkan beberapa uraian gaya, sehingga ada yang mengakibatkan rotasi itu adalah NA cos theta, WO sin theta, dan WT sin theta. Kita tulis tadi bahwa persamaannya tau NA sama dengan tau WO plus tau WT. NA-nya itu adalah NA cos theta. Jarak antara gaya di sini dengan poros itu adalah 5 meter. Maka di sini ditulis 5. Untuk yang WO sin theta jaraknya tadi orangnya di sini itu sudah naik sejauh 3 meter. Maka di sini ditulis 3. Untuk yang WT itu adalah berat dari tangga. Titik berat itu selalu di tengah-tengah. Maka kalau panjangnya 5, tengah-tengahnya itu adalah 2,5. Jadi tahu ya kalian 2,5 itu dapatnya dari mana? Jadi tengah-tengah dari tangga. Selanjutnya kita uraikan tadi dari persamaan translasi diperoleh bahwa NA di sini besarnya sama dengan F. Sehingga Bu Krista tulis NA di sini adalah F. Cos theta sekian semuanya disubstitusikan dari yang diketahui. Diperoleh bahwa 4F itu sama dengan 1260 ditambah 450. Ingat bahwa gaya gesek itu rumusnya adalah gaya normal dikali dengan mu atau koefisien gesek. Nah, sekarang mu-nya ini yang ditanyakan, gaya normalnya NB, NB-nya juga sudah diketahui pada persamaan translasi tadi, sehingga diperoleh mu-nya itu adalah 0,43. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu pada gambar di bawah, Z adalah titik berat batang AB. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka massa batang AB adalah, di sini kita tulis dulu gaya-gaya yang mungkin, kita gambar gaya-gaya mungkin. Karena di situ ada balok yang memiliki massa, maka di sini ada gaya berat W dan ada gaya tegang tali. Oke. Nah, di titik Z itu adalah titik berat, maka kita menggambarkan gaya berat dari batang itu pada titik Z. Dan juga di sini ada penumpu. Penumpu ini dia menumpu batang, berarti menumpu memberikan gaya kontak yang arahnya ke atas dan batang memberikan gaya kontak terhadap penumpu yang arahnya ke bawah, gitu ya. Jadi ini dapat kita tulis sebagai gaya normal N. Yang dikatakan sistem seimbang itu harus memenuhi dua syarat, bahwa sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kita sudah menggambarkan gaya, juga sudah menuliskan syaratnya. Step selanjutnya kita cari pada setimbang translasi dulu, yaitu sigma L sama dengan 0. Untuk sigma F sama dengan 0, yang kita tinjau adalah kotak di sini ya, balok ini ya. Di sini dia setimbang translasi, berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah gini. Kenapa yang ke arah X tidak kita tinjau? Karena yang ke arah X dia nggak ada gayanya. Jadi langsung aja Bu Krista tulis sigma S sama dengan 0. Jadi T di sini sama dengan W, sedangkan W besarnya itu adalah massa kali gravitasi. Sehingga nilainya 10 kali 10 hasilnya 100 Newton. Untuk selanjutnya kita menggunakan syarat yang kedua, yaitu keseimbang rotasi. Sigma tau sama dengan 0. Di mana Bu Krista menggunakan poros pada penumpu. Jadi poros rotasinya itu di sini ya, pada penumpu. Kenapa di sini? Boleh kalian menggunakan di B, boleh kalian pada penumpu, boleh juga pada WB. Kenapa enggak pada titik Z atau pada titik beratnya? Karena yang ditanyakan adalah massa batang. Massa batang kita harus mencari WB dulu, gitu ya.
Jadi Bu Krista menggunakan poros pada penumpu sini. Oke, kita gambar pada batang di sini bahwa ada to akibat gaya normal, to W batang, sama to dari tegangan tali. Nah, plus minusnya bisa kalian lihat kalau searah jarum jam positif, kalau berlawanan negatif ya. Selanjutnya kita ketahui bahwa tadi porosnya itu adalah di penumpu. Kalau poros dia di penumpu sini berarti gaya normalnya tidak mengakibatkan rotasi sehingga to-nya sama dengan 0. Lah tinggal to dari berat batang dan to tegangan tali. Negatif bak sini jadi positif. Nah, berat batang ini tadi ke poros ini besarnya adalah 1 meter. Sedangkan tegangan tali di sini ke poros panjangnya atau jarak lengannya itu adalah 2 meter. Maka di sini Bu Krista tulis 2. Maka W batang itu besarnya adalah 2 kali tegangan tali, sedangkan tegangan tali besarnya adalah 100. Sehingga W batang adalah 200 Newton. Setelah beratnya 200 Newton, maka WB itu persamaannya adalah massa batang kali gravitasi. Massa batang kali gravitasi sama dengan 200. Sehingga massa batangnya itu adalah 200 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 20 kilogram. Seperti itu ya.